puasa di bawah penjajahan, iman, kelaparan, dan angka yang jarang dibahas. Tahukah kamu bahwa ada Ramadan di Nusantara yang dijalani bukan karena memilih lapar, tetapi karena dipaksa keadaan sejarah? Mari kita bongkar datanya. Bukan sekedar cerita, tapi angka dan catatan para sejarawan. Tanam paksa, 1830 sampai 1870. Sistem yang menguntungkan Eropa, menguras Jawa. Tahukah kamu siapa yang memulai sistem ini? Tahun 1830, Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch menerapkan kultur stelsel. Rakyat Jawa wajib menyerahkan lebih kurang 20% tanahnya untuk tanaman ekspor, kopi, tebu, nila. Pertanyaannya, apakah ini benar-benar hanya 20%? Menurut sejarawan M.C. Rickleffs, dalam praktiknya, beban bisa jauh lebih berat karena pajak tambahan dan kerja rodi. Lalu siapa yang untung? Menurut ekonom sejarah Jan Luiten van Zanden, keuntungan bersih yang mengalir ke Belanda mencapai ratusan juta gulden pada pertengahan abad ke-19, menjadi salah satu penopang kebangkitan ekonomi Belanda. Tapi bagaimana dengan rakyat? Peneliti kolonial menyebutkan kelaparan terjadi di beberapa wilayah Jawa pada 1840-an dan 1850-an. Di Demak dan Grobogan misalnya, ribuan orang dilaporkan meninggal akibat gagal panen dan tekanan tanam paksa. Sejarawan Robert van Niel menjelaskan bahwa sistem ini menciptakan ketergantungan pangan dan kerentanan krisis. Pertanyaannya sekarang, jika beras habis karena ladang ditanami tebu, apa yang tersisa saat Ramadan tiba? Perang Diponegoro, 1825 sampai 1830. 5 tahun yang menguras Jawa. Tahukah kamu bahwa ini adalah perang terbesar di Jawa abad ke-19? Dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, perang berlangsung 5 tahun. Menurut catatan sejarah yang dirujuk oleh Peter Carey, korban dari pihak Jawa diperkirakan lebih dari 200.000 jiwa. Sekitar 8.000 tentara Belanda tewas. Itu bukan angka kecil. Desa dibakar, sawah hancur, rantai distribusi pangan runtuh. Tahukah kamu, perang ini juga membuat kas Belanda hampir bangkrut, yang kemudian mendorong lahirnya tanam paksa. Artinya, kelaparan pasca perang bukan kebetulan. Ia bagian dari rangkaian sejarah. Ramadan di tengah konflik berarti sahur di pengungsian, berbuka di antara suara tembakan. Perang Aceh, 1873 sampai 1904. Perlawanan 30 tahun. Tahukah kamu bahwa perang terlama kolonial terjadi di ujung Sumatera? Di wilayah Kesultanan Aceh, perlawanan terhadap Belanda berlangsung lebih dari 3 dekade. Sejarawan militer Belanda memperkirakan korban Aceh mencapai puluhan ribu jiwa. Beberapa estimasi modern menyebut angka bisa melampaui 70.000 sampai 100.000 jiwa selama konflik panjang itu. Menurut kajian sejarah kolonial, strategi blokade ekonomi dan penghancuran kampung memperparah krisis pangan. Pertanyaannya, bagaimana Ramadan dijalani di wilayah yang terus-menerus dibombardir? Catatan menyebut konsep perang sabil membuat puasa dan perjuangan melebur menjadi satu. Pendudukan Jepang, 1942 sampai 1945. Krisis pangan terparah abad ke-20. Tahukah kamu bahwa masa ini disebut banyak sejarawan sebagai periode paling brutal bagi rakyat? Tahun 1942, Jepang menduduki Hindia Belanda. Menurut sejarawan Anthony Reid, pendudukan Jepang menghancurkan sistem ekonomi dan distribusi pangan. Romusha, kerja paksa, mengirim ratusan ribu orang Indonesia ke berbagai proyek militer.
Sejarawan Shigeru Sato menyebut angka Romusha bisa mencapai 300.000 sampai 500.000 atau lebih, dengan banyak yang tidak pernah kembali. Kelaparan di Jawa meningkat drastis pada 1944 sampai 1945. Inflasi tak terkendali, beras langka, rakyat makan ubi, jagung, bahkan bonggol pisang. Tahukah kamu bahwa dalam kondisi seperti itu, Ramadan tetap dijalani, bukan karena mudah, tapi karena iman. Menjelang kemerdekaan, 1945, lahir dari generasi yang lapar. Setelah Jepang menyerah, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Dipimpin oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Tapi kemerdekaan itu lahir dari generasi yang pernah mengalami tanam paksa, Perang Jawa, Perang Aceh, Romusha, krisis pangan. Tahukah kamu bahwa mungkin generasi yang terbiasa lapar karena sejarah lebih siap berjuang untuk merdeka? Sejarah Nusantara bukan hanya tentang perang dan politik. Ia juga tentang sahur tanpa nasi, berbuka dengan umbi, puasa di tengah asap mesyur. Angka-angka korban bukan sekadar statistik. Ia adalah keluarga. Ia adalah ayah. Ia adalah anak. Tahukah kamu bahwa Ramadan pernah menjadi saksi paling sunyi dari penderitaan panjang Nusantara? Dan hari ini, kita menikmati kemerdekaan yang lahir dari generasi yang pernah berpuasa dalam bayang-bayang penjajahan. Like, comment, subscribe, and share @Gladiator Neraka.